Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi bersama saya. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Jirina Madotilah, NIM 20203154 dari kelas F. Di sini saya akan menjelaskan tentang topologi jaringan dengan mata kuliah komunikasi data. Ada beberapa yang akan kita bahas pada kali ini. Yang pertama itu pengertian jaringan komputer, sejarah singkat jaringan komputer, jenis-jenis jaringan komputer, dan perangkat jaringan komputer. Yang pertama itu pengertian jaringan komputer. Jaringan komputer adalah dua atau lebih perangkat komputer yang saling berhubungan atau terkoneksi antara satu dengan yang lain digunakan untuk berbagi sumber data. Setiap titik akhir dalam satu jaringan memiliki tanda pengenal, yaitu biasanya disebut dengan alamat IP atau alamat media access control. Endpoint dapat mencakup server, komputer, telepon, dan perangkat keras atau hardware dan jaringan lainnya. Jaringan komputer atau JARCOM dapat dibuat dengan menggunakan gabungan dari teknologi kabel dan wireless. Jaringan dapat bersifat private maupun public. Dalam penggunaan jaringan private, biasanya memerlukan akses user untuk memasukkan kredensial berupa kata sandi yang dimasukkan secara manual oleh administrator atau diperoleh langsung oleh pengguna. Untuk penggunaan jaringan publik seperti internet tidak bisa membatasi suatu akses. Yang kedua itu sejarah singkat jaringan komputer. Sejarah pertama kali dimulai dari munculnya ide atau gagasan untuk menggunakan satu komputer secara bersama-sama. Proyek ini dijalankan oleh sekelompok periset dari Universitas Harvard di laboratorium Bell yang dikepalai oleh Howard Aiken. Pada tahun 1950, saat superkomputer berhasil diciptakan, saat itulah sistem TSS atau Time Sharing System juga ditemukan. Momen ini merupakan salah satu sejarah penting di mana jaringan komputer pertama kali diaplikasikan. Seiring berjalannya waktu, pada tahun 1982, Transmission Control Protocol atau TCP berhasil ditemukan. Kemudian pada tahun 1984, Domain Name System atau DNS juga telah ditemukan. Dan momen paling bersejarah lahir pada tahun 1990 di mana tim Berners-Lee mencetus program World Wide Web atau WWW, dan untuk tahun-tahun berikutnya jaringan komputer mengalami perkembangan yang sangat pesat. Yang ketiga ini jenis jaringan komputer. Yang pertama itu ada PAN, Personal Area Network. Jenis jaringan ini mencakup wilayah yang lebih kecil, misalnya saja pada kantor dan rumah. Biasanya banyak digunakan hanya untuk keperluan internet serta printer, dan tidak memerlukan resource yang besar untuk menggunakan jaringan PAN. Kedua itu adalah LAN, Local Area Network. Jaringan LAN ini berfungsi untuk menghubungkan perangkat jaringan dalam kondisi jangkauan yang relatif kecil. Contoh penerapan jaringan LAN ini sistem jaringan pada sekolah, kantor, maupun rumah. Banyak orang yang cenderung menggunakan konektivitas tertentu, terutama pada token ring dan internet. Selain itu, LAN juga menyediakan teknologi jaringan wireless dengan menggunakan Wi-Fi dan lebih dikenal dengan WLAN atau Wireless Local Area Network. Yang ketiga itu ada Campus Area Network. Jaringan CAN ini dapat dibilang memiliki kesamaan dengan MAN, namun lebih terbatas dalam ruang lingkup kampus atau akademisi. Untuk jaringan ini lebih banyak digunakan untuk keperluan praktek lab, email, pembaruan kelas, dan lain sebagainya. Lalu yang keempat itu Metropolitan Area Network. MAN adalah jaringan yang menghubungkan antara satu perangkat komputer dengan perangkat yang lain dalam ruang lingkup kota pada jaringan yang sama. Jenis jaringan ini lebih besar dari jaringan LAN. Wide Area Network atau WAN merupakan kumpulan dari LAN yang tersebar secara geografis. Jaringan WAN ini juga cenderung untuk menggunakan teknologi seperti ATM, X25, serta frame relay untuk konektivitas jarak yang lebih jauh lagi. Selanjutnya ada internet. Internet adalah jaringan komputer yang terbesar yang pernah diciptakan oleh manusia. Ruang lingkup dari internet mencakup hampir seluruh penjuru dunia. Siapapun dapat mengakses berbagai sumber informasi dalam berbagai komputer seperti PC, smartphone, laptop, tablet, TV, dan lainnya. Yang selanjutnya itu ada Virtual Private Network atau VPN. Merupakan salah satu solusi untuk menyediakan koneksi internet yang lebih aman. VPN dapat membuat jalur aman untuk kebutuhan transmisi data. Hal ini banyak sekali platform yang menjual VPN secara gratis maupun menyediakan akses premium. Yang selanjutnya itu ada, kita akan membahas perangkat jaringan komputer. Nah, yang pertama itu ada Ethernet card, LAN card, dan kartu jaringan. Merupakan kartu jaringan yang terpasang pada komputer atau PC yang berfungsi untuk berkomunikasi dengan komputer lainnya melalui jaringan LAN. Setiap
Setiap kartu jaringan memiliki MAC address atau medium access control yang unik. Unik di sini artinya tidak ada satupun komputer di dunia ini yang memiliki kartu jaringan dengan MAC address yang sama, atau dengan kata lain satu komputer mempunyai alamat tersendiri. Lanjut, ada hub, merupakan jaringan yang bekerja pada OSI layer 1 atau physical layer yang kita bahas tadi. Fungsinya itu menerima sinyal dari satu komputer dan kemudian mentransmisikannya ke komputer lain. Hub tidak mengenal MAC address sehingga tidak dapat memilah data mana yang harus ditransmisikan. Hal ini dapat menyebabkan terjadinya collision atau tabrakan data pada suatu jaringan. Hub ada yang bersifat aktif dan ada juga yang pasif, dan hub memiliki beberapa port tempat meletakkan atau memasang kabel dengan konektor RJ45. Oke, selanjutnya ada switch. Bedanya hub dengan switch ini sudah mengenal MAC address sehingga sudah bisa mengatasi terjadinya collision atau tabrakan data yang ada. Sudah memiliki jalur transmisi full duplex di mana memiliki dua jalur terpisah antara transmitter dan receiver. Selanjutnya itu ada router, bekerja pada OSI layer 3 atau network layer yang berfungsi untuk penghubung atau penerus paket data antara dua segmen jaringan yang berbeda atau lebih. Selanjutnya itu ada repeater, sesuai dengan katanya, artinya pengulang. Repeater berfungsi untuk menerima dan menguatkan kembali sinyal yang terima untuk kembali dipancarkan ke tempat yang lebih jauh. Dengan repeater ini kita dapat menghubungkan perangkat pada jaringan yang berjauhan. Oke, selanjutnya itu ada bridge. Sesuai artinya itu kata jembatan. Bridge berfungsi untuk menghubungkan atau menjembatani dua buah jaringan. Bridge dapat menghubungkan dua jaringan yang memiliki media komunikasi dan topologi jaringan yang berbeda. Selanjutnya ini ada modem, merupakan singkatan dari modulator dan demodulator. Peralatan ini berfungsi untuk mengubah sinyal analog menjadi digital dan sebaliknya. Modem ini digunakan jika kita ingin menghubungkan komputer kita ke jaringan internet. Berdasarkan letaknya, modem ini dapat diberikan menjadi dua jenis, yaitu modem internal dan modem eksternal. Modem internal itu terpasang dalam PC atau komputer kita, sedangkan modem eksternal itu terpasang di luar komputer atau laptop. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf, dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye-bye.